pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari BPN, Pegadaian, dan BNI. Alhamdulillah kita dapat bergabung di sini dalam acara Forum Group Discussion Program Studi Manajemen. Hari ini akan menjadi moderator adalah Bapak Dr. Agris Andita Hatmawan, Sarjana Ekonomi Manajemen, selaku Dekan juga di FEB. Monggo Bapak, silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dari Bapak Eko Agung Nugroho, SPD perwakilan dari BTN, selaku HRD SDM BTN. Yang saya hormati Ibu Yeni Wahyuni, SE, penyelia pemasaran dari Bank BNI. Lalu yang saya hormati Bapak Suryat Mojo, ya, sebagai Vice Presiden Regional PT Pegadaian Persero kantor cabang Magetan, dan juga Bapak Ibu dosen manajemen yang berbahagia. Seperti yang kita saat ini lakukan, ya, jadi mungkin dari Bapak-Bapak pemateri, Bapak Ibu materi mungkin belum mengenal, ya, jadi belum mengenal mungkin Kampus Merdeka Belajar. Ini saya perkenalkan sedikit, ya, jadi bahwa Kampus Merdeka Belajar itu merupakan program yang diberikan atau yang dicetuskan oleh Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem, yang di situ ada 3 hal pokok, ya. Jadi 3 hal pokok, yang satu magang bersertifikat, di mana nanti mahasiswa diharapkan di dalam masa pembelajarannya itu dapat pengalaman di dunia profesi, perusahaan, industri, atau yang lainnya, pengalaman kewirausahaan misalkan. Lalu yang kedua yaitu pertukaran mahasiswa merdeka, di mana mahasiswa itu diberikan kebebasan dia memilih memilih keahlian atau kemampuan apa yang mereka inginkan, bisa dalam satu kampus dengan prodi yang berbeda atau di luar kampus dengan prodi yang berbeda. Lalu kampus mengajar, ya, ini memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, administrasi, dan adaptasi teknologi. Nah, sehingga dengan adanya program ini, kami dari program studi manajemen ingin melakukan redesign kurikulum yang saat ini sudah ada. Nah, sehingga nantinya ada hubungan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri, sehingga kita nantinya itu bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dan langsung bisa terserap di dunia industri. Nah, mungkin itu pemaparan sedikit dari saya. Nanti ada 3 pemateri mungkin bisa menyampaikan tentang gambaran dunia industri saat ini, lalu lulusan seperti apa yang dibutuhkan dunia kerja, dan kedepannya itu kira-kira seperti apa lulusan yang diharapkan oleh dunia industri dari kalangan pendidikan. Nah, mungkin nanti saya kasih kesempatan 5 menit kepada para pemateri dari pihak eksternal untuk menyampaikan hal tersebut di atas. Nah, mungkin nanti dari BNI, Pegadaian, dan juga dari BTN. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya kasih kesempatan 5 menit kepada Bank BNI, yaitu kepada Bu Yeni Wahyuni, SE, selaku penyelia pemasaran, untuk memaparkan kira-kira seperti apa sih kebutuhan SDM nantinya di dunia kerja saat ini. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Ibu. Terima kasih Mas Agris, ya. Oke. Nah, ini saya dapat kesempatan pertama kali ini. Jadi
Sebelumnya saya mohon izin, jadi saya mewakili Bapak pimpinan ya. Kebetulan tidak bisa ikut join pada siang kali ini karena kebetulan pada jam yang sama ada exit meeting, diskusi dengan audit dengan kantor besar ya Mas ya. Yeah. Jadi kalau bicara mengenai tenaga kerja yang ada sekarang ini ya Mas ya, jadi selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun ini, jadi tenaga kerja saat ini kan didominasi oleh kelompok milenial juga dengan Gen Z ya. Jadi yang lahir di tahun 81 sampai dengan 2012. Jadi kalau mengenai anak-anak yang di era ini, sebagian besar mereka mempunyai kemampuan yang lebih di bidang teknologi. Jadi mengolah data sudah mahir, komputer juga sudah oke. Jadi secara pendidikan ya, dia sudah masuk dalam kategori siap kerja dan siap pakai. Namun kondisi seperti itu tidak hanya cukup dengan itu aja. Jadi apalagi di sektor industri perbankan ya. Jadi merupakan bisnis jasa dan kepercayaan. Jadi selain dengan bekal ilmu yang dimiliki oleh adik-adik, jadi calon tenaga kerja ini, keterampilan untuk melayani, kemudian sikap sopan, sikap santun, kemudian simpati, empati. Jadi yang merupakan budaya kerja dari kami itu sepertinya untuk anak-anak zaman sekarang itu sudah agak susah ditemukan ya Mas ya. Jadi anak-anak sekarang itu kan cenderung sakar PDW, dikasih apa ya, dikasih tahu itu sekali dua kali bisa dijalankan, tapi nanti lupa lagi, apa ya istilahnya, banyak dableknya ya. Jadi kalau di industri perbankan yang sifatnya memang melayani, jadi yang seperti ini memang harus kita dengungkan, maksudnya harus kita sampaikan ke mereka ini harus berulang-ulang setiap hari. Jadi tidak bisa memang otomatis jadi ya. Jadi budaya kerja ini harus dibentuk setelah sekian lama. Jadi prinsipnya sih, jadi yang kalau boleh kami urun rembuk, jadi mungkin saran, kalau memang memungkinkan, jadi perlu adanya tambahan mata kuliah khusus ya, jadi bagi para adik-adik ini, jadi untuk tambahan wawasan, jadi biar adik-adik ini bisa khususnya kalau di industri perbankan, jadi bisa simpatinya ada, kemudian empatinya juga ada, jadi ada mata kuliah yang bisa menyentuh dari sisi emosionalnya ya. Karena kalau di kami kan, jadi nanti melayani, menyelesaikan komplain, menerima komplain. Nah, untuk anak-anak yang zaman sekarang ini susah kalau harus langsung seperti itu. Jadi susah kita harapkan kalau dia bisa langsung melaksanakan yang seperti ini. Jadi kalau bisa, ini masih cukup ya. Kalau bisa kami sedikit cerita. Kebetulan kan kami ditunjuk pemerintah itu untuk menjadi penyalur bantuan program pemerintah. Nah, di kegiatan ini kami banyak merekrut dari adik-adik ya. Jadi untuk tenaga magang, juga untuk tenaga outsourcing, itu dari berbagai disiplin ilmu, juga dari berbagai perguruan tinggi. Nah, yang mencolok dari mereka, kalau untuk kegiatan yang saya sampaikan tadi, olah data gitu, dia cepat sekali. Karena data penerima bantuan itu kan ratusan ribu ya. Jadi mereka cepat sekali, kita mau ini cepat, kita mau itu cepat. Tapi giliran melayani kepada customer, itu memang ini yang kita harus sabar ngajari, harus telaten, jadi nggak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Jadi ya memang itulah kondisi saat ini, anak-anak muda seperti itu. Saya kira itu Mas Kris ya. Oke. Ya Ibu, terima kasih. Berarti intinya public relationship, lalu jiwa empati, melayani itu perlu ditingkatkan ya untuk mahasiswa itu.
Ya kebetulan karena memang bisnis kita di sektor pelayanan. itu. Iya. Oke, iya. Oke, terima kasih Ibu Yeni. Mungkin waktu yang berikutnya dari Bapak Suryat Mojo dari PT Pegadaian. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin Bapak. Jadi Pak Agus, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Pegadaian. Kami dari Pegadaian area Madiun, Bapak. Jadi area Madiun itu kalau kami itu wilayah koordinasinya itu meliputi Madiun, kemudian Ngawi, Magetan, kemudian Ponorogo, Kediri, sampai dengan Tuban, Jombang, dan Pacitan. Cukup luas wilayah kami. Nah, terkait dengan kebutuhan untuk Pegadaian dalam hal tenaga kerja ini, yang pasti saat ini kami di area kami itu ada kalau tadi Bapak menyampaikan magang bersertifikat. Saat ini ada teman-teman mahasiswa magang bersertifikat itu ada di tempat kami, itu ada 5 orang, dan sebelumnya juga ada gitu. Jadi secara kontinu kami menerima mahasiswa magang ini bersertifikat tentunya di tempat kami. Nah, mengenai kebutuhan di kita itu yang pertama itu adalah kemampuan seperti Ibu dari BNI tadi sampaikan, Pegadaian itu tugasnya adalah melayani masyarakat, Bapak. Jadi kemampuan untuk melayani masyarakat itu memang benar-benar sangat dibutuhkan. Nasabah yang kita layani itu dari masyarakat golongan bawah sampai golongan atas, jadi sangat bervariasi sekali, dan tentunya hal ini membutuhkan komunikasi yang baik. Gitu. Jadi cara teman-teman mahasiswa yang magang kemarin di tempat kami sampai dengan saat ini itu kita ajarkan bagaimana berkomunikasi untuk melayani masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah karena kita bekerja itu dengan tim ya, jadi tidak bekerja sendiri, tentunya yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama dengan tim itu sangat kita butuhkan. Jadi fleksibilitas teman-teman ini dalam beradaptasi, menyesuaikan dengan tempat kerja, itu sangat dibutuhkan. Kalau bisa dikatakan ya, di kita itu seringkali namanya rotasi, mutasi, karena kita di bidang keuangan itu memang tidak terlalu lama di satu tempat. Ada masa rotasinya itu pasti 1 tahun sekali. Kalau di pegawai definitif kami itu ada 1 sampai 2 tahun lah, paling lama itu harus dipindah. Nah, itu membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk bekerja sama dengan kelompok itu sangat tinggi sekali. Kemudian tentunya kita butuh teman-teman itu yang saat ini kita bekerja dengan teknologi yang cepat, beradaptasi juga dengan teknologi yang dinamis sekali, setiap saat itu berubah gitu kan, setiap saat ada tambahan, jadi dinamis dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yaitu karena dinamis, kerja dengan kelompok, butuh komunikasi, ya harapannya belajarnya itu juga nggak lama gitu loh. Proses adaptasi belajarnya itu juga cepat. Jadi harapannya teman-teman yang dari mahasiswa itu nantinya cepat belajar gitu. Jangan malu untuk bertanya gitu, jangan malu untuk semua ada prosesnya gitu. Dari proses baru kemudian sampai ke pegawai yang sudah lama itu tentunya semuanya butuh proses belajar. Kemudian yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana mereka itu bisa memanage waktu. Karena pekerjaan itu kan kadang ada deadline-nya, ada yang harus diselesaikan saat itu juga. Antara membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan itu tentunya harus bisa benar-benar di-manage dengan baik. Dan mungkin yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah kemampuan mereka public speaking ya, berkomunikasi dengan internal dan eksternal itu tentunya sangat kita butuhkan, dan berkomunikasi dengan nasabah itu benar-benar sangat diperlukan. Nasabah itu datang ke kita itu dengan berbagai macam
masalah gitu kan. Tugas pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah, itu kan kami seperti itu gitu. Jadi apapun masalah nasabah yang dibawa ke masalah keuangan tentunya Pak, itu bisa kita selesaikan dengan produk-produk yang ada di pegadaian. Mungkin itu Pak Agus yang menurut kebutuhan kami secara umum ya. Tentunya untuk proses rekrutmen dan lain sebagainya itu ada prosesnya, ada tahap asesmennya, ada tahap wawancara, kemudian penilaian-penilaian yang lain. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dek, jadi pada intinya adalah kemampuan komunikasi yang baik, lalu adaptif di tempat kerja, kemampuan dia di dalam bekerja individu maupun kelompok, dan juga kemampuan mereka di dalam public speaking ya, dan juga kemampuan mereka mengadaptasi terhadap lingkungan yang ada, Pak J. Oke. Untuk waktu yang berikutnya mungkin Bapak dari Pak Eko Agung Nugroho dari BTN, waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Aglis. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalan dulu ya, saya Agung di sini sebagai Human Capital Support. Jadi untuk mengurusi bagian SDM, HRD-nya gitu. Jadi untuk BTN KC Madiun sendiri itu wilayah kerjanya melingkupi seluruh sekarisi dengan Madiun, jadi sampai Pacitan gitu. Dan kami juga tiap tahun menerima nih dari adik-adik PKL, dan kemarin juga kami sampaikan semua harus muter nih di seluruh wilayah kerja kantor cabang Madiun, kecuali mungkin di Pacitan ya karena terlalu jauh ya. Nah, jadi yang mungkin saya sampaikan ini, saya juga mewakili dari generasi milenial mungkin. Jadi di BTN Madiun sendiri ini sekitar 80% itu kebanyakan dari kaum milenial memang. Nah, memang seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan juga, memang ada beberapa plus minus dari milenial sendiri, termasuk dari saya sendiri nih. Jadi memang dari milenial itu sendiri, kalau untuk teknologi memang cepat nih untuk tune in-nya. Kalau ada teknologi terbaru, justru untuk tune in itu lebih cepat. Nah, terus yang dibutuhkan untuk saat ini itu memang banyak sekali dari para milenial ini yang mereka sebenarnya dari sisi skill itu cukup mumpuni, tapi dari segi public speaking atau mungkin mental itu yang masih agak kurang. Jadi mungkin masukan juga mungkin untuk Unima, mungkin dari prodi manajemen barangkali ini bisa masukin ada mata kuliah public speaking gitu. Yeah. Nah, karena gini nih, ada juga nih yang kemarin PKL di sini itu kok malah nego nih. Bisa nggak kalau kita di satu unit berdua gitu ya. Ini sebagai praktek kerja ya, dari adik-adik harus siap kerja gitu ya, sendiri, kerja itu sendiri gitu. Terus ya itu mungkin dari sisi mental juga. Kalau dari nah, kalau di kami ini PKL sendiri itu kami puter nih tiap bulan. Jadi di sini itu harus adaptasi juga. 1 bulan di unit A, 1 bulan di unit B, termasuk di outlet kami di kabupaten lain. Itu memang kami minta, yang salah satu yang dibutuhkan juga adalah willing to ya apa. Jadi masalah-masalah milenial ini mungkin yang bisa sedikit diperbaiki lah. Karena di mereka
bisa digali juga dari mahasiswa. Itu sih Pak Aglis. Oke, terima kasih Bapak. Jadi pada intinya hampir sama ya. Jadi kemampuan mereka berpublic speaking, lalu kemampuan mereka terhadap etos kerja yang kuat, lalu kemampuan mereka untuk beradaptasi, gitu Pak Nggih. Nah mungkin yang ingin saya gali lagi dari para pemateri ini atau pengguna lulusan ini, kira-kira kan seperti ini Bapak. Jadi kita itu nanti ada istilahnya apa itu magang kerja ya. Jadi magang kerja itu biasanya memang di akhir kurikulum ya. Akhir kurikulum itu kemampuan mereka misalkan setelah menempuh mata kuliah semester 5 misalkan. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu praktisi ini, kira-kira kalau magang itu sebaiknya memang di semester akhir atau mungkin di semester pertengahan gitu supaya karena di sini nanti ada ini istilahnya konversi mata kuliah itu Bapak. Nah, kira-kira seperti apa sih yang mungkin dibutuhkan dari pihak pengguna ini? Apakah mahasiswa yang betul-betul sudah matang terhadap ilmunya atau mungkin yang siap bekerja saja atau seperti apa? Ini butuh masukan juga Pak. Jadi untuk menempatkan kurikulum magang kerja ini. Mungkin dari BNI mungkin bisa memberikan arahan, mungkin masukan atau seperti apa? Monggo, Ibu. Kalau untuk kegiatan magang, ini sepertinya di semester akhir ya Mas ya yang pas ya. Jadi di saat dia sudah matang secara ilmu, nah pas mau menerapkan ke dunia kerja. Jadi ya semester 7 ya semester tujuan ya. Oke. 7, 5, 6 gitu ya. Saya rasa kok seperti itu. Oke. Kalau dari Pegadaian mungkin Pak Bundan? Iya Bapak, saya setuju. Pengalaman di dunia kampus sebelumnya itu bisa menjadi bekal mereka pada saat mulai magang kerja. Itu penting sekali. Kalau di semester awal kasihan nanti baru lulus SMA gitu. Saya lebih setuju kalau mereka itu sudah di akhir semester akhir ya. Sudah banyak pengalaman juga dalam berorganisasi dan lain-lain di dunia kampus. Jadi nggak terlalu kaget pada saat magang di dunia kerja itu nggak terlalu kaget. Mungkin itu Bapak. Kalau dari Pak Agung dari BTN? Sama sih sebenarnya karena mungkin kalau di akhir-akhir itu karena mereka dari segi ilmu kan sudah cukup ya, sudah cukup matang lah. Karena menurut pengalaman juga kalau untuk magang ini bagusnya mungkin sekitar di semester 6-7 gitu sih. Jadi mungkin agak free juga kan di semester-semester itu sebelum akhirnya skripsi kan biasanya. Ya. Gitu sih. Terus untuk mungkin tadi untuk kegiatan magang memang mungkin baiknya di semester akhir ya. Mungkin untuk digital marketing, lalu kemampuan IT, lalu kemampuan terhadap hukum, itu kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu ya? Jadi keahlian-keahlian seperti itu mungkin perlu enggak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum kita sehingga nantinya itu ketika masuk ke dunia kerja itu mereka sudah memiliki pengalaman terhadap hal-hal tersebut itu. Pripun mungkin Bapak Ibu? Mungkin dari BNI dulu, mungkin kemampuan digital marketing, kemampuan dia di dalam berselancar di sosial media sehingga bisa meningkatkan
kemampuan dia di dalam nilai tambah di perusahaan itu seperti itu mungkin apakah dibutuhkan Bapak Ibu? Oke. Jadi kalau memang bisa diberikan di perkuliahan, itu tentu saja kami yang sebagai user ya, itu lebih senang ya. Jadi maksudnya kalau terima anak-anak, terima pegawai baru, dia yang udah siap pakai gitu ya. Tentunya kita lebih senang memang kalau bisa seperti itu. Yeah. Ya, tapi kalaupun toh mungkin memang belum bisa, tapi itu kan bisa dipelajari di sini ya, karena memang untuk pegawai baru itu kan pasti ada istilahnya OJT, IST, klasikal yang dari kami. Ya, seperti itu sih Mas. Oh gitu, okay. Kalau dari Gadean? Ya Bapak, untuk kemampuan, jadi kita itu kan punya produk itu kan harus dijual gitu. Dan menjual itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi kalau kemampuan untuk marketing itu, digital marketing saat ini kan eranya kan digital marketing itu tentunya sangat penting sekali apabila dari kampus itu sudah ada bekalnya. Karena beberapa pengalaman kami pada saat beberapa mahasiswa magang yang di tempat kami itu kita berikan, saya berikan target kamu untuk menjual ini gitu kan. Kita berikan pembekalan. Ternyata kurang bekalnya untuk melakukan penjualan. Jadi penting sekali Pak untuk digital marketing ini apabila diberikan kepada adik-adik mahasiswa yang akan melakukan magang, karena prinsipnya kembali ke kita punya produk dan kita harus dijual. Apabila dari awal mereka itu sudah memiliki pengalaman, itu akan lebih banyak bermanfaat lagi apabila pada saat mereka itu melaksanakan makan di tempat kita, terutama di Pegadaian. Mungkin itu Bapak atau Nun. Oke. Atau mungkin dari Bank BTN, Pak Agung, ada masukan? Pak, sangat perlu ya digital marketing ini, karena dari sisi kami sendiri, dari sisi perbankan sendiri, ya gimana caranya dari kita bisa menarik nasabah yang baru atau yang mau jadi nasabah kalau kita tidak bisa memasarkan. Nah, di zaman sekarang ini kan salah satu caranya ya lewat sosial media atau ya pokoknya lewat internet ini. Jadi sangat dibutuhkan sih untuk digital marketing ini. Jadi karena di kami sendiri kadang ada dari teman-teman yang magang ini sendiri malah dari kami minta seumpama ada kasus saya pengen dibikinin ini nih, nah bisa nggak gitu. Nah itu juga malah jadi nilai tambah nih dari teman-teman magang. Gitu sih Pak. Oke, ya terima kasih Bapak. Atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan tentang materi MPKM ini? Monggo. Bu Kaprodi mungkin? Ya, Pak Aglis, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dari BNI, BTN, dan Pegadaian. Perkenalkan, saya Karniawati Hasanah. Saya ingin sedikit bertanya. Jadi kami di program studi itu memang kalau yang dipelajari di mahasiswa kami tidak hanya tentang marketing, Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami punya konsentrasi itu ada 3. Jadi ada MSDM, sumber daya manusia, ada keuangan, dan ada pemasaran. Jadi masing-masing mungkin punya relate sendiri-sendiri dengan bidang kerja yang sekarang ada di Bapak Ibu. Tapi mungkin karena kami juga bukan prodi yang belajar tentang komunikasi, maka kami memang tidak intens mengajarkan tentang komunikasi di satu mata kuliah tertentu. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, yang saya tanyakan, perusahaan itu kan juga bermacam-macam. Jadi ada perusahaan yang mengharuskan kita itu untuk berhubungan dengan banyak orang seperti di perbankan, dan perusahaan yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan banyak orang. Itu
harusnya mata kuliah yang relate dengan relate dengan keduanya. Jadi ya mungkin Bapak Ibu bukan dari jurusan manajemen, tapi sebagai masukan mungkin kami bisa diberitahu seperti yang tadi dibilang digital marketing. Digital marketing itu kan konsepnya lebih ke kewirausahaan. Kalau sekarang ini yang perkembangannya digital marketing itu lebih ke kewirausahaan. Apakah nanti digital marketing seperti apa yang harus diberikan ke anak-anak, termasuk ilmu komunikasi seperti apa yang harus diberikan ke anak-anak mahasiswa? Pertanyaan dari saya begitu, Pak Kris. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu pemateri ada yang bisa menyampaikan dari BNI mungkin? Atau mungkin dari Bapak Agung? Dari BTN? Ya, Bu Karuniawati ya. Mungkin kenapa dari kami mungkin tadi menyebutkan public speaking juga karena itu juga salah satu kalau dari sisi kami karena langsung mengurusi bagian SDM, jadi kan langsung berhadapan sama para pencari kerja juga nih. Nah, kenapa public speaking itu perlu? Karena untuk first impression itu sangat dibutuhkan si public speaking ini. Karena dari teman-teman mahasiswa ini yang siap untuk kerja, gimana caranya mereka kasih komitmen ke kita, gimana kita juga bisa melihat nantinya kalau kita jadi tim itu jadi seperti apa gitu sih. Dari sisi public speaking itu juga sangat perlu sih. Gitu sih, Bu. Oke. Mungkin dari Pegadaian Pak Bundan. Pak, jadi untuk digital marketing ini saat ini sangat dibutuhkan itu adalah kemampuan sebagai copywriting ya Pak. Jadi copywriting itu ya kemampuan untuk menjual yang dituangkan dalam gimana kita bisa menulis teks, menulis kalimat-kalimat promosi itu yang menarik. Sekarang penjualan kan sudah seperti itu kan. Jadi apabila mahasiswa-mahasiswa itu dibekali kemampuan melakukan copywriting, melakukan kemampuan untuk melakukan penjualan dengan cara teks, karena saat ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi di masa pandemi ini di mana kita itu tidak bisa bertemu langsung dengan pelanggan kita gitu kan. Pada saat berjualan kita yang kita andalkan itu kan ada bagaimana kita menyusun narasi, bagaimana pelanggan itu bisa tertarik dengan kita, itu kan membutuhkan kemampuan dan keahlian juga. Jadi itu sangat diperlukan untuk saat ini. Jadi tidak hanya sekedar caption gitu kan, tidak hanya sebuah ajakan, tetapi bagaimana itu bisa mempengaruhi. Tentunya apabila itu dibekalkan kepada para mahasiswa seperti yang Ibu Karuniawati tadi sampaikan untuk dalam hal digital marketing ini, mungkin itu yang sangat kami perlukan. Begitu Bapak. Oke. Mungkin saya bertanya sedikit ke Ibu Yeni ya. Kira-kira skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang itu nopo nggih Bu ya? Jadi misalkan kalau di perbankan itu Bu nggih. Kan ini biasanya mahasiswa-mahasiswa kita itu banyak yang tertarik untuk masuk ke perbankan gitu. Nah, kira-kira nopo nggih yang perlu di skill yang ingin kita tambahkan dan kita ingin bisa ditambahkan ke prodi kita sehingga nantinya ya bisa cepat terserap gitu loh di dunia kerja itu. Kalau menurut pandangan Bu Yeni pripun gitu? Saya pikir kalau kemampuan ya secara pendidikan itu sepertinya sih sudah semua ya Mas ya. Okay. Kalau kami sih lebih mengedepankan yang itu tadi ya, kemampuan untuk ya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau dari sisi pendidikan kita udah yakin, udah oke, percaya sama yang generasi sekarang tuh udah teknologi juga udah pandai. Jadi
dari sisi itunya aja, sisi emosionalnya ya. Itu yang kami rasa perlu untuk diberikan kepada anak-anak sekarang. Ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu dosen lainnya ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau saat ini yang dikeluhkan dari mahasiswa, terus akhirnya bisa jadi masukan atau apa? Monggo. Mungkin sedikit nambah ya Mas Agris ya. Jadi kalau di perbankan itu memang sepertinya satu-satunya lembaga yang bisa menerima mahasiswa, menerima pegawai itu dari segala jurusan. Ya, jadi tidak hanya dari ekonomi saja ya. Jadi teknik, apoteker, mungkin hanya dokter aja lah yang nggak masuk ke perbankan. Jadi menurut pengalaman yang ada di kami. Jadi kalau dari mereka ini rata-rata setelah masuk ke sini itu bisa lah menyesuaikan dengan pekerjaan di sini ya, meskipun itu dari teknik terjun ke dunia perbankan juga bisa gitu ya. Jadi kalau dari sisi ilmu saya pikir semuanya bisa. Jadi kalau di sini memang kecuali kalau untuk yang khusus ya, misal untuk yuris itu memang harus dari hukum. Kemudian di bagian accounting itu harus akuntansi. Tapi kalau untuk yang lainnya, untuk misalkan bagian kredit itu tidak harus dari ekonomi, juga dari segala macam disiplin ilmu bisa. Oke. Ya. Terima kasih masukannya. Terus ini saya agak bertanya ke Pak Eko Agung ya dari BTN ya, kebetulan HRD. Kira-kira biasanya ketika Bapak itu merekrut merekrut karyawan baru, kira-kira itu pertanyaan yang sering muncul itu apa? Selain kamu bisa apa gitu, apa Pak yang sehingga nantinya saya bisa membekali mahasiswa saya itu tentang keahlian itu, atau mungkin nanti kita cari mata kuliah yang mungkin bisa relevan itu untuk yang dibutuhkan oleh HRD itu biasanya. Iya Pak. Kalau dari sisi saya sendiri, karena kalau saya biasanya di interview awal sih. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke dengan lowongannya. Jadi mungkin marketing kredit. Nah dari si pendaftar sendiri kemampuan untuk komunikasi gitu-gitu seperti apa. Jadi kalau dari sisi saya itu masih lebih ke komunikasi dulu sih. Bisa enak nggak nih diajak komunikasi. Nah mungkin setelah itu ke belakang baru lebih ke produk, ke apa sampai akhir itu sih. Oke, mungkin ada yang lain? Monggo Bapak Ibu, mumpung pakar-pakarnya ini. Mungkin saya mau tanya, Pak Agris. Oke, Bu Lili, monggo Bu Lili. Ke Pak siapa langsung? Terima kasih Pak Agris atas waktunya. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari perbankan. Saya di sini hanya mungkin menanyakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa dari perbankan maupun dari pihak pegadaian itu kan tadi disampaikan yang diperlukan mungkin condongnya itu ke interaksi, terus kemudian bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar. Terus kemudian di satu sisi tadi disampaikan sama Bu Kaprodi Buaan bahwa di kami itu ada tiga konsentrasi, yaitu MSDM, terus kemudian manajemen keuangan, terus kemudian manajemen pemasaran. Insya Allah nanti untuk yang disampaikan Bapak dan Ibu perbankan dan pegadaian itu untuk yang dua konsentrasi ini masuk gitu loh. Yang MSDM sama yang MSDM sama manajemen pemasaran.
karena ilmu komunikasi, interaksi, bagaimana menjual, semuanya tercover di situ. Nah, yang saya tanyakan untuk konsentrasi satunya, Pak Bu, manajemen keuangan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu solusinya supaya istilahnya konsentrasi kami yang ada di prodi kami itu bisa istilahnya diaplikasikan di tempat magang Bapak Ibu yang di tempat kerja sama kita. Terus kemudian yang kedua, apakah menurut Bapak Ibu, ini masukan saja, dengan magang yang 1 bulan itu, apakah cukup untuk membekali mahasiswa kami yang nantinya untuk terjun ke dunia kerja? Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Sebelumnya saya kembalikan ke Pak Agis. Terima kasih. Oke. Monggo mungkin ada yang menanggapi dari BNI mungkin Bu Yeni. Oke, Mas Agis. Jadi kalau saat ini bisa saya sampaikan ya, untuk alumni dari Unipma itu yang sudah banyak yang bergabung dengan kami. Jadi untuk pegawai tetap sendiri, saat ini yang dari alumni Unipma itu ada 9 orang. Jadi ada di asisten kredit standar ya, karena untuk yang menangani KUR ya, karena kebetulan memang kita banyak memerlukan di sisi kredit. Kemudian untuk pegawai yang outsourcing itu ada 5 orang. Kemudian untuk yang magang ini ada 10 orang. Jadi kalau untuk yang teman-teman magang, ini yang seperti saya sampaikan tadi, jadi sejak 2017 sampai sekarang, itu kan program bantuan pemerintah itu kan masih jalan. Jadi jumlahnya tidak tetap di 10, jadi pada saat dia banyak, kita nambah tenaga. Jadi bisa suatu saat kita perlu ada 50 orang. Tapi di saat sudah tersalurkan semua, tinggal kita membenahi istilahnya ya, membenahi data dan sebagainya. Nah ini kita di posisi 10 ini. Jadi kalau anak-anak ini istilahnya sudah sudah bisa menyesuaikan dengan pekerjaan di kami. Jadi dari yang teman-teman magang ini. Jadi karena dia udah cukup lama, karena ya statusnya aja yang saat ini masih magang. Jadi sudah seperti pegawai sendiri, sudah bisa budaya kerjanya sudah bisa mengikuti iramanya di sini. Jadi sudah oke lah kalau untuk teman-teman magang yang di sini. Sedikit. Oke. Ya. Kalau untuk Pak Bundan kira-kira persepsinya seperti apa, Pak? Untuk apakah magang itu mungkin butuh lebih lama lagi atau untuk keuangan seperti apa? Ya, Bapak, di tempat kami magang itu kan ada 2. Yang pertama adalah magang bersertifikat. Jadi untuk mengikuti magang bersertifikat ini, mahasiswa itu kan mengikuti berbagai macam tes, kemudian mereka ditempatkan itu yang menempatkan dari kantor pusat kami. Biasanya disesuaikan dengan domisili mereka sih, domisilinya. Ada yang mendaftar itu dari berbagai macam universitas di seluruh Indonesia, yang kebetulan di tempat kami juga berbeda-beda yang untuk magang bersertifikat, dan kepada mereka itu juga diberikan uang saku. Bedanya di situ. Kita yang magang bersertifikat ini kita berikan uang saku, kita berikan baju seragam juga, dan jangka waktunya itu 6 bulan, Mbak. 6 bulan, kemudian bisa diperpanjang lagi 6 bulan sampai dengan perpanjang 1 kali. Sampai dengan 1 tahun berarti mereka itu bisa melaksanakan magang bersertifikat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah magang dari kampus, yang mereka mengajukan ke kami permohonan untuk magang mahasiswa yang jangka waktunya itu biasanya disesuaikan dengan permintaan dari kampus atau dari mahasiswa sendiri. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, dan kami selama ini mengikuti aja permohonan dari pihak kampus. Misalnya dari kampus
menginginkan magangnya 1 bulan, ya kita berikan izin 1 bulan. 3 bulan, ya jadi tergantung dari kampus saja sih bagaimana mahasiswa yang dari kampus itu mau magang, kita mengikuti. Dan untuk penempatannya memang kalau di bidang keuangan Bapak, memang di kami itu kan adalah pekerjaan yang spesifik ya Bapak ya, membutuhkan user sendiri, ada level-levelnya untuk melaksanakannya gitu, ada gradingnya untuk melaksanakan itu level A, level B, level C seperti itu. Seringkali ada keluhan juga dari mahasiswa magang itu, kok pekerjaan saya tidak sesuai dengan dari apa yang saya pelajari gitu kan. Ya. Sebenarnya kami terkendala bukan terkendala sih. Ini pekerjaan ini memang harus dilakukan oleh pegawai bersangkutan, tidak boleh diwakilkan, tidak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus seperti itu memang tidak bisa melibatkan anak-anak magang, itu nggak bisa Bapak. Jadi kadang-kala ya seringkali seperti itu, mahasiswa magang kita kadang pekerjaannya itu nggak sesuai dengan jurusan mereka atau mereka yang mereka tulis dalam laporan untuk skripsinya atau apa seperti itu. Tetapi bukan karena Pak, ya memang pekerjaan itu menuntut harus diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan itu gitu Pak. Ya. Jadi tanggung jawabnya itu melekat di yang melaksanakan. Seperti pekerjaan pembukuan dan lain sebagainya itu melekat sekali gitu. Begitu Bapak matur nuwun. Oke. Atau mungkin ada menambahkan dari Pak Agung dari PTN? Sama juga sih terkait untuk keuangan sendiri itu, karena kan memang mungkin sama sih di Pegadaian atau di BNI juga sama, karena membutuhkan akses level user dari masing-masing pegawai sendiri. Jadi memang kadang di awal kami menyampaikan juga kepada teman-teman yang magang ini, mungkin banyak sekali yang terkait dengan teknologi atau sistem yang nggak bisa teman-teman magang ini pegang sendiri langsung, cuman nggak apa-apa untuk itu ditanyakan, ini untuk apa, ini untuk apa. Secara kuliknya sih kami nggak masalah untuk menyampaikan. Tapi kalau ke dalam-dalam, karena mungkin ada dari sisi kerahasiaan perbankan atau apa segala macam, nggak bisa sampai dalam. Nah, terkait untuk waktunya sendiri, pada dasarnya dari kami juga ngikut dari pengajuan di awal sih Pak. Nah, mau itu di 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, itu kami ngikut sih pada dasarnya. Cuman kalau terlalu singkat juga, karena di kami itu rotasi tiap 1 bulan sekali. Jadi kalau terlalu singkat, nanti cuma 1-2 aja yang dipelajari. Ya. Dan ini juga kemarin sempat dari teman-teman magang itu menyampaikan ada sedikit kendala sih, mungkin karena mereka dari yang program Kampus Merdeka ini itu mendapatkan jatah untuk 6 bulan magang. Dari sisi kami sih sebenarnya pada dasarnya nggak ada masalah, 6 bulan pun nggak apa-apa. Cuman ternyata di bulan September atau Oktober ternyata mereka tabrakan nih sama kuliah. Ternyata masih ada kuliah nih. Nah, mungkin itu yang kalau dari kami sih kami kembalikan ke gimana dari universitas sih. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas paparannya dan kebutuhannya. Jadi yang pada intinya bahwa dari ketiga stakeholder ini, Bapak Ibu mungkin bisa saya simpulkan bahwa kemampuan mahasiswa di dalam empati, pelayanan, lalu juga kemampuan mereka di dalam komunikasi yang baik, adaptif terhadap lingkungan kerja, terus adaptif juga terhadap tekanan pekerjaan, dan juga public speaking dan etos kerja yang kuat, mental baja. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa setelah ini merenungkan kira-kira mata kuliah apa yang perlu diformulasikan dan juga pembagiannya seperti apa. Nanti bisa didiskusikan di prodi. Dan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agung Nugroho dari BTN, lalu dari BNI, yang dari Bu Yeni Wahyuni SE, dan juga dari PT Pegadaian, Bapak Bundan Suryat Mojo. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga pada kesempatan ini semoga
apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu semua nanti bisa kami formulasikan di dalam sebuah materi perkuliahan sehingga nantinya bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di kami dan akhirnya lebih besarnya lagi nanti bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo dipersilahkan Bu Apri. Terima kasih Bapak Agus. Tadi sepertinya Bu Karuniawati akan ada yang disampaikan? Ya, terima kasih Bu Apri. Saya mengkonfirmasi aja untuk yang magang BTN Pak Agung. Jadi memang di bulan September itu masih ada perkuliahan, tapi mahasiswa tetap harus teruskan magang sesuai dengan program MBKM. Jadi untuk urusan perkuliahan mahasiswa nanti akan kami koordinasikan tersendiri. Jadi tidak akan mengganggu kelangsungan program magang di BTN, begitu Pak Agung. Jadi nanti mahasiswa yang akan berkoordinasi dengan kami yang ada di Prodi, gitu. Terima kasih Bu Apri, itu saja. Terima kasih Ibu Karuniawati. Demikian tadi ya Mas Agung sudah disampaikan oleh Ibu Karuniawati bahwa untuk jam kerja magang buat adik-adik kami di Bank BTN insya Allah tidak terganggu dan kita juga sedang nantinya kita berkoordinasi agar perkuliahan juga tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi acara FGD dari program studi manajemen sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kerjasamanya Pak Agung, Bu Yeni, Pak Agus dari Pegadaian. Semoga kita tetap dapat kerjasama ke depannya dengan lebih baik lagi. Mohon maaf, saya mengingatkan, mohon mengisi presensi kehadiran FGD ini sudah ada di chat ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.